Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Rewatch Channel. Kali ini saya akan membahas buku atau mereview buku ya, walaupun tidak semuanya dibahas, tapi ada beberapa yang mungkin dibacakan hadisnya pun pengetahuan-pengetahuannya. Kali ini ada buku yaitu Himpunan Hadis Qudsi, Hadits Qudsi, yang dihimpun oleh atau dikarang oleh Syekh Irfan Ibnu Sulaim Asyisi Hasunan al-Dimashqi. Buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia tahun berapa ini ya? Ya, diterbitkan oleh Sinar Baru Al-Gesindo, cetakan kedua 2009. Sudah cukup lama. Tebalnya 446 halaman. Sebagaimana diketahui bahwa itu ada hadis dua, hadis yang dari Nabi, kemudian ada hadis Qudsi. Kalau hadis dari Nabi Muhammad SAW itu hadis yang segala perkataan perbuatan persetujuan Nabi SAW. Kalau hadis Qudsi itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi menyampaikannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya. Jadi hadits Qudsi itu adalah wahyu, bukan Al-Quran ya, tetapi wahyu dari Allah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW dengan kata-katanya sendiri. Ya. Buku ini mungkin patut kita miliki ya, karena berisi tentang hadis-hadis Qudsi yang tidak kalah bermanfaatnya. Selain Al-Quran, hadis itu bukan kalahnya, tapi sangat bermanfaat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim yang baik. Coba kita lihat halaman 10. Ada hadis haram mempersekutukan Allah dalam ibadah. Kita baca terjemahnya saja. Allah telah berfirman, Aku adalah yang maha kaya dari segala bentuk persekutuan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal sementara aku dipersekutukan olehnya dengan selain aku, niscaya aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Jadi haram beribadah, beramal itu untuk selain Allah atau mempersekutukan Allah. Baik, kita coba buka di halaman yang lain. Ya. Bukunya sangat lumayan tebal ya. Ya, buku ini sangat bermanfaat bagi orang Islam. Ya. Pakai terjemahan bahasa Indonesia. Bagi yang tidak bahasa Arab bisa membaca terjemahannya, bisa juga membaca tulisannya. Seperti halaman 87 diriwayatkan oleh Muslim, seorang lelaki telah membunuh 99 jiwa manusia. Lalu ia menanyakan bahwa masih adakah kesempatan bertobat baginya. Lalu ia datang kepada seorang rahib dan bertanya kepadanya. Rahib menjawab, tiada tobat lagi bagimu. Akhirnya dia membunuh rahib itu, kemudian terus bertanya. Dan dia keluar dari satu kota ke kota yang lain yang terdapat kaum yang saleh. Namun ketika ia sampai di tengah jalan, maut datang menjemputnya, maka ia menjauhkan dadanya dan meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab bersengketa mengenainya, dan ternyata jenazahnya lebih dekat ke kota yang saleh daripada kota yang asalnya jahat dengan perbedaan jarak 1 jengkal. Oleh karena itu dia dijadikan termasuk orang yang soleh.
Dalam riwayat yang lain dinyatakan, maka Allah memerintahkan kepada kota yang saleh untuk mendekat dan kepada kota yang jahat untuk menjauh. Itulah diantaranya diskusi yang menceritakan seseorang yang telah membunuh banyak orang. Ketika dia bertanya kepada para rahib, kemudian dikatakan, bisakah saya bertobat? Enggak. Kemudian setiap dia bertanya dan dijawab seperti itu, rahibnya dibunuh. Hingga dia mencari orang-orang saleh lainnya, tapi sebelum sampai dia sudah keburu dicabut nyawanya. Akan tetapi karena Allah itu telah rahmatnya datang kepadanya, karena dia memang bersungguh-sungguh ingin bertobat, dan dia meninggal, kemudian didekatkannya kota yang baik itu kepadanya dan dijauhkannya kota yang jahat sebelumnya itu agar untuk menjauh. Berdasarkan itulah akhirnya dia digolongkan menjadi orang-orang yang baik. Itulah diantaranya kutipan hadis dalam buku ini, himpunan diskusi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita yang ingin memilikinya, atau yang sudah punya, atau yang belum, bisa juga menghubungi penerbitnya, yaitu Sinar Baru Al-Gisindo. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.